aku juga tak pengen cuman karena aku cewek aku diberi beban yang lebih ringan daripada yang lain, atau cuman karena aku cewek terus aku mungkin dianggap tidak terlalu kompeten untuk tugas yang diberikan ke aku. Jadi makanya di magang pun aku berusaha cari-cari tugas, nanya-nanya apa yang bisa aku bantu, karena aku juga tak mau cuman karena aku cewek aku disepelekan gitu. Kan di sana mau cari pengalaman sebagai editor, jadi jangan bawa-bawa cewek cowok, jangan. Dah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pemuda Sarjana X Boba Ngobrol Bareng. Kali ini aku Ditya Setiono udah ditemenin sama salah satu mahasiswi Unpad jurusan sastra Rusia. Apa bahasa Rusia? Привет. What is that? Привет, penyiar Vivi Media. Halo, nama saya Vivi Media. Saya dari Unpad dan dari jurusan sastra Rusia. Oh, sastra Rusia. Ya, guys. Bahasanya tuh tidak dikenali asing gitu lah dari telingaku, seriusan. Seriusan. Oke. Oh ya, aku mau sedikit cerita nih. Jadi aku ketemu sama Vivi karena ikut pelatihan dan juga magang yang diadakan oleh Siak TV. Nah, yang aku bingung ini, Vivi ini kan jurusannya sastra Rusia. Awalnya tuh excited gitu. Weh, ini perasaan magangnya kita magang Siak TV deh di penyiaran. Ini kenapa ada anak sastra Rusia nyasar gitu kan di sini? Kenapa tertarik ya? Iya. Awalnya biasa aja sih. Terus kan lihat status kawan gitu. Status kawan tuh menunjukkan kalau lagi ada pembukaan magang. Nah, dari situ tuh kayak ya udah sih gabut ini, tak ada kegiatan. Terus juga waktu itu kan lagi musim liburan semester juga tuh pas Juli tuh. Terus karena aku di Sasrus juga suka di bidang medianya, jadi tertarik ke broadcastingnya itu sih. Karena aku juga belum punya ide emang broadcasting itu apa aja kegiatannya di stasiun TV itu kita mau ngapain aja sih gitu, pasti beda kan. Jadi dari situ pengen. Iya, seriusan. Awalnya aku juga sih ada magang broadcasting nih. Kok kayaknya seru banget gitu kan. Apalagi pengangguran sebagai manusia mahasiswa yang benar-benar nganggur gara-gara pandemi. 3 bulan cuy waktu itu, baru 3 bulan. Aku kira bakalan cuma 4 bulan atau liburan, ternyata tembus juga setahun, sumpah. Ngeri banget. Lama gila. Oke. Ngomongnya soal sastra Rusia nih, Pi. Awalnya kenapa sih bisa tertarik ngambil jurusan sastra Rusia ya? Kenapa bisa tertarik ambil jurusan sastra Rusia? Sebetulnya tak ada alasan khusus sih. Tapi pas mulai SNMPTN dulu tuh, aku kan juga sempat cari-cari nih jurusan apa sih. Karena sebetulnya aku juga tak tahu nih mau masuk jurusan apa. Dan aku juga waktu itu tak mau ikut kawan. Terus waktu itu cari-cari scroll di pilihan SNMPTN, ketemulah Unpad. Nah, Unpad kayaknya keren gitu. Iya, emang beda guys, ada Unpad. Tidak berbeda. Jadi gitu. Aku gitu. Tak ada alasan khusus, tapi pas dulu tuh pernah baca bukunya Ahmad Fuadi. Iya. Kan Ranah 3 Warna, Rantau 1 Muara. Kan dia ada Unpad tuh, kayak pernah dengar aja itu. Oh ya, Unpad itu alma maternya Ahmad Fuadi. Udah gitu doang. Tapi sebenarnya tak tertarik kali. Terus ngeliat kan jurusan-jurusannya. Buat anak IPS tuh tentu pasti yang arahnya ke soshum. Terus aku baca-baca nemu ada Fakultas Ilmu Budaya, ada sastra gitu kan. Ya lihat sastra di FIB tuh ada 10. Banyak sih waktu tuh. Di antara 10 itu tuh aku kayak ngeliat lagi kan, ada sastra ini, ada sastra Indonesia, Jerman, Prancis. Terus ada sastra Rusia di situ. Gitu. Terus Rusia masih tak pernah dengar. Emang ada jurusan macam ini di Indonesia gitu kan. Terus aku kayak oh gitu. Terus akhirnya aku googling gitu. Ternyata sastra Rusia itu cuma ada 2 di Indonesia. Satu di UI, satu di Unpad. Nah karena aku anaknya realistis gitu kan, sadar diri dengan nilai aku, kayaknya UI itu terlalu high class gitu. Akhirnya aku pilih sastra Rusia Unpad. Terus sastra Jerman Unpad juga, karena
nggak tahu sih, tertarik aja gitu, pengen. Kalau waktu itu juga apa ya, nggak terlalu mengharapkan SNMPTN karena waktu itu aku juga udah lebih dahulu mempersiapkan SBMPTN daripada kawan-kawan aku. Jadi gitu, akhirnya milih sastra Rusia Unpad, sastra Jerman Unpad, pilihan ketiganya di Riau, terus tiba-tiba jebolnya di sastra Rusia Unpad. Alhamdulillah TV ini dapat sesuatu yang sangat-sangat diinginkan oleh orang lain, dan mungkin bisa jadi motivasi kalian juga ya. Jangan menyerah untuk menggapai mimpi, karena sesuatu itu bisa kita rencanakan, dan masalah keterima atau terwujudnya itu masalah belakangan, dan itu masalah Allah atau masalah Tuhan. Siap. Ini Pi, ngomongin apa lagi kita Pi? Apa ya? Aku kira aku tadi cuma mau nanya soal magang. Iya, ngomongin magang aja kan. Oh iya, kamu kan magang sebagai editor, geng. Dia ini adalah editor Siak TV. Garing. Nah, editor. Semasa kan kalau aku lihat kebanyakan dari editor, nggak kebanyakan sih, emang sebagian besar, nggak sebagian besar, tapi seluruhnya di Siak TV itu editor itu adalah para lelaki atau para jantan, dan hanya dia betina di situ. Kebayang nggak sih kalian lagi kerja di situ tuh cowok semua dan lo sendiri yang cewek? Kan ngerasa cantik sendiri nggak? Iya sih. Nggak merasa. Pernah nggak kayak ngerasa nggak enak, atau istilahnya kalau bahasa Melayu ya segan gitu pas lagi ngelaksain magang sebagai editor gitu? Merasa segan tapi karena gender gitu. Belum pernah sih kalau dengan alasan gender kayak apa nih, semuanya cowok, aku seorang cewek sini gitu. Tapi apa ya, kita lebih ke kemampuannya sih untuk merasa segan tuh. Kayak aku juga tak pengen cuman karena aku cewek aku diberi beban yang lebih ringan daripada yang lain, atau cuman karena aku cewek terus aku mungkin dianggap tidak terlalu kompeten untuk tugas yang diberikan ke aku. Jadi makanya di magang pun aku berusaha cari-cari tugas, nanya-nanya apa yang bisa aku bantu, karena aku juga tak mau cuman karena aku cewek aku disepelekan gitu. Kan di sana mau cari pengalaman sebagai editor, jadi jangan bawa-bawa cewek cowok, jangan. Siap, emansipasi wanitanya tinggi cuy. Ibu kita Kartini, ibu kita Wipi Media. Ibu kita Media. Ya Allah. Iya kan? Kayaknya mati lah. Tik gitu bunyinya. Selama jadi editor di Siak TV itu kamu ngapain aja sih? Selama jadi editor di Siak TV, pertama setelah kita beres pelatihan dasarnya dulu kan, mengenal di dunia broadcasting, kita dibagi-bagi tuh. Editor tuh waktu itu ada 4 dan dibagi 2 lagi menjadi editor produksi sama editor berita. Nah, waktu fase awalnya aku kebagian di produksi. Di bagian editor produksi ini kami merangkai acara-acara yang udah di syuting sebelumnya tapi tidak dijadikan berita. Misalnya Siak TV. Bingung pengucapan yang benar adalah Siak TV atau Siak TV. Siak TV nggak sih? Oh, iya. Siak TV nggak sih? Siak TV. Kalau salah tolong dikoreksi ya pronunciation-nya. Tolong dikat. Tolong dikat. Siak TV. Jadi di Siak TV juga pasti punya acara produksi sendiri kan? Iya. Nah, acara-acara ini yang udah disyuting tapi belum disusun, kita editor yang bakal nyusun berdasarkan naskah yang udah dikasih sama redaktur produksi. Kok redaktur produksi itu? Redaktur nggak? Iya, redaktur produksi. Oh iya. Apa pimpinan redaksi? Pimret produksi. Pimret. Apa sih? Redaktur pimpinan bidang produksi apa? Ya pimpinan Kak Ici itu apa ya? Pokoknya dari atasan produksi itu bakal ngasih naskah ke kita. Iya. Nah, dari naskah ini nanti kita bakal nyusun adegan per adegannya, efek yang perlu ditambahkan, suara, bumper, segala macam. Nanti kalau misalnya ada yang tak jelas kita bisa nanya langsung ke koornya atau ke senior kita. Nah, senior editor di Siak TV itu di Siak TV. Jadi senior editor di Siak TV itu ada 3. Ada 3. Ya, Siapa aja tuh? Bang Kamal,
ada abang K, ada abang A, dan ada abang G. Ya Nah, inisialnya aja ya. Terus ya. Nah, dari mereka bertiga, kami yang editor produksi Ya. itu belajar nih. Misalnya kalau di produksi itu kan kita harus mengemas acaranya itu semenarik mungkin, bukan langsung straight to the point aja kayak berita. Jadi itu sih, kita belajar bagaimana mengolah acara-acara yang sebetulnya membosankan dan tidak informatif ini menjadi acara yang bisa dicerna sama masyarakat luas. siap. Berarti kalau editor sendiri di TV ada dua pembagiannya guys. Yang pertama itu ada editor berita dan satunya lagi ada editor produksi gitu kan. Yes. Kalau dari dua itu, selama kamu magang, kamu lebih suka ke bagian produksi apa ke pemberitaannya sendiri sih? Walaupun pernah mencoba dua-duanya gitu kan, untuk waktu tertentu, aku lebih suka ngedit berita sih. Berita. Iya, soalnya kalau berita harian tuh pasti punya deadline sendiri kan di hari itu juga gitu. Terus kita juga walaupun tidak merasa atau tidak selalu diperintahkan untuk ngejar deadline, kita pasti juga ngerasa pengen cepat nih, harus bisa nih. Artinya kita nyusun berita tuh tentunya kita juga kalau nyusun berita tuh lebih straight to the point gitu. Jadi kita tinggal cut, kita susun berdasarkan informasi apa yang mau kita sampaikan, wawancara, bahan-bahan lainnya gitu. Agak beda sih daripada produksi. Kalau produksi kan kita punya durasi tersendiri yang harus dipenuhi dengan shot yang bermacam-macam, berbeda angle lah gitu istilahnya. Dan walaupun itu kelihatannya lebih menarik, tapi justru ngedit acara-acara produksi itu lebih susah gitu, kayak lebih membosankan. Terus kita bakal berpikir, aku harus masukkan apa lagi, aku harus masukkan musik apa lagi, ini shotnya kalau macam ini macam mana gitu. Jadi lebih suka berita. Oh, padahal aku pikir kamu bakal lebih suka produksi gitu kan. Secara itu kalau produksi kita lebih berkreativitas. Tapi ternyata kalau setelah mendengar penjelasan Vivi sendiri sih, kayaknya aku setuju deh. Lebih menyenangkan jadi editor pemberitaan, soalnya kita udah ada deadline-nya sendiri. Terus isi dari apa yang kita edit itu juga lebih jelas, iya kan? Terus Pi, selama jadi editor di Siak TV, editor magang di Siak TV, semoga besok bisa di Trans TV atau CNN lah ya. Amin. Amin. Jadi pernah nggak merasain sebuah tantangan atau kesulitan gitu? Sih. Tantangan utama yang paling berkesan. Kalau tantangan pertama itu pasti ngedit gitu kan. Karena sebelumnya kita, walaupun aku sendiri berkecimpung di bidang media, pas di Sastra juga aku juga jarang ngedit video kan. Jadi itu pasti tantangan pertamanya itu ngedit video. Apalagi ini ngedit sesuatu yang bakal dicerna sama masyarakat luas gitu, tak bisa sembarangan istilahnya lah. Tapi kalau untuk tantangan terbesarnya sendiri itu pernah dikasih tugas sama koor pemberitaan untuk bikin grafik perkembangan virus gitu. Oh, yang kemarin yang nggak pakai SIM. Iya, tahu. Ya aku tahu, geng. Dia sampai mumet itu 7 keliling sama partnernya lah pokoknya. Ya, jadi kita kan walaupun ngerjainnya berdua, tapi karena kita berdua juga kebingungan gitu bagaimana kita harus mengemasnya, bagaimana kita harus ngeditnya, pakai tools yang kita juga tidak terlalu ngerti gitu. Pasti kayak ngerasanya, aduh anjay gimana nih. Tapi walaupun panik, ketika udah dikerjakan bersama dan akhirnya selesai, ada rasa lega tersendiri dan bangga, oh kami bisa loh bekerja sama nih, akhirnya bisa selesai. Siap, setelah dikerjakan bersama. Kalau sendiri tak bisa. Oke. Aku ingat kemarin pas kita lagi ada satu proyek bareng kita kan, yang masalah bikin konten mukbang. Nih guys, kita pernah bikin konten mukbang dan sialnya pas saat itu tempatnya itu kurang kondusif. Lagi musim Lagi musim hewan berterbangan. Musim hewan yang tidak diinginkan di layar kaca. Iya, musim hewan berterbangan. Jadi pertama kita buat video okay aja, ini kayaknya bakalan lancar, aman, abadi jaya gitu ya. Tapi ketika kita udah proses pengeditan, si Vivi ini tiba-tiba itu panik gitu. Ini kenapa ada hewan berterbangan nih, kalian gimana sih ini? Padahal pada kenyataan kita tuh udah berusaha, ya udah pasang lilin, pasang kertas-kertas apa itu yang lem-lem sampai baju kita lengket sendiri itu kan. Nggak jelas lah pokoknya.
Oke nih, berhubung udah senja, mana mataharinya? Oh, Udah situ maghrib. matahari ya. Udah mau maghrib. Oke. Aku Ditya Setiono. Dan aku sih media. Kami undur diri dulu. Bye. Dah.